Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sekiatun dari Prodi Perdagangan Internasional dengan NPM 42322-1060. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komoditas besi dan baja. Di sini ada beberapa konten yang akan kita bahas. Bisa dilihat sendiri. Komoditas besi dan baja. Apa itu besi dan baja? Kalian pasti nggak asing kan sama kata-kata besi dan baja. Nah, biasanya besi dan baja ini itu dipakai buat pembangunan bangunan gitu. Itu besi dan baja. Baja adalah logam paduan, logam besi sebagai unsur dasar dengan beberapa elemen lainnya termasuk karbon. Di sini juga ada kelebihan struktur besi dan baja. Itu kelebihannya saat menggunakan di pembangunan satu kekuatan yang besar, dua bagus dalam menangani beban tarik, tiga sifat seragam, daya tahan lama, kuat, mudah dirangkai dan disambung, mudah dibentuk, dan kegunaannya bisa berulang kali. Di sini ada sejarah di Kota Baja. Pada tahun 1962, pertama kali sebagai proyek besi baja Trikora oleh Presiden Soekarno, PT Krakatau Steel telah berkembang menjadi produsen baja terbesar di Indonesia. PT Krakatau Steel ini terletak di Kota Cilegon, Provinsi Banten. PT Krakatau Steel bisa memproduksi baja sekitar 6 juta ton setiap harinya. Terus ini ada lagi grafik ekspor impor besi baja Indonesia. Yang di sebelah kiri itu grafik ekspor, yang di sebelah kanannya grafik impor yang nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Ada beberapa tujuan ekspor, yaitu ada menambah devisa negara, memperbanyak lapangan pekerjaan, mengendalikan dan menumbuhkan industri di dalam negeri. Di sini ada beberapa tujuan negara ekspor. Kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, Indonesia saat ini merupakan eksportir besi dan baja terbesar ke-10 di dunia pada tahun 2021 dengan pangsa persen 3,37%. Itu udah gede banget ya. Selanjutnya kita beralih ke slide selanjutnya. Grafik nilai dan volume ekspor baja. Dan ini saya dapatkan dari Pusat Badan Statistik BPS. Yang di atas yang biru ini volumenya dan yang di bawah ini nilainya. Ini ada grafik pertumbuhannya. Pada tahun 2021, nilai ekspor besi dan baja Indonesia ke dunia mencapai nilai 21,4 miliar US dollar. Ini udah gede banget ya. Nilai meningkat sebesar 90,2% dari nilai tahun 2020 sebesar 11,2 miliar US dollar. Pertumbuhan yang sangat signifikan ini merupakan bukti keberhasilan kebijakan hilirisasi industri baja yang ditetapkan oleh Indonesia. Apa itu hilirisasi? Hilirisasi itu, jadi kita bukan mengekspor biji bajanya, tapi kita mengekspor barang yang sudah jadi ke luar negeri, bukan sumber dayanya, bukan masih bahan mentahnya, tapi kita mengekspornya itu barang yang sudah jadi. Di sini ada grafik dari 2017 sampai 2020 yang saya dapatkan dari BPS juga. Sumbangsih ekspor terhadap pendapatan negara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, saat ini kinerja ekspor besi dan baja membantu ekonomi Indonesia dari dampak pandemik. Tahun 2019, naik pendapatan ekspor besi dan baja menjadi 7,4 miliar US dollar dan kendaraan hanya 8,1 miliar US dollar dalam 5 tahun besi dan baja bisa mengejar ketinggalan. Jadi, eksportir besi dan baja ini sangat berpengaruh banget pada ekonomi Indonesia, apalagi saat pandemi. Membantu banget. Next, ada impor. Tujuan impor ini meningkatkan devisa negara melalui biaya bea cukai atas barang yang diimpor, memperoleh teknologi terbaru yang dapat meningkatkan efektivitas produksi dalam negeri, serta memenuhi kebutuhan perusahaan dalam negeri atau bahan baku produk yang diimpor. Nah, di sini ada negara pengimportir besi dan baja. Ada 8 negara utama, 1 Cina, 2 Jepang, 3 Korea Selatan, 4 Afrika, 5 India, 6 Rusia, 7 Rusia, dan 8 Oman. Ini ada penjelasan dari yang sebelah. Impor besi dan baja paling banyak dari Cina sepanjang 2021, yakni 2,74 miliar US dollar.
Banyak banget tuh ya kan. Indonesia juga banyak mengimpor besi dan baja dari Jepang senilai 2,6 miliar US dollar. Lalu impor besi dan baja dari Korea Selatan dan Vietnam masing-masing sebanyak 1,2 miliar US dollar dan 480 juta US dollar. Itu kayak nggak sedikit. Kita memproduksi sendiri. Kenapa masih impor? Oke, selanjutnya ada grafik pertumbuhan impor besi dan baja. Di sini saya ambil dari data industri.com yang berdasarkan BPS juga. Ini ada dari 2010 sampai 2022 karena datanya belum sepenuhnya keluar gitu kan. Jadi dari 2016 itu naik sampai 2018, tapi turun lagi di 2019 sampai 2020 karena pandemi, lalu naik lagi ke 2021 dan turun lagi di 2022. Dan ini masih perhitungan ya, 2022. Oke, kita naik ke slide selanjutnya. Grafik nilai volume impor besi dan baja. Badan Pusat Statistik BPS mencatat nilai impor besi dan baja Indonesia sebanyak 11,96 miliar US dollar atau setara dengan 174,21 triliun US dollar. Wow, yang pada saat itu dengan kurs mata uang 14.569 per US dollar pada tahun 2021. Nilai impor besi dan baja ini melonjak sebanyak 74,42% dari tahun sebelumnya, yaitu 6,8 miliar US dollar. Volume impor besi dan baja juga meningkat 14,81% dari tahun 2020 dengan 11,35 juta ton. Meski impor besi dan baja mengalami lonjakan pada tahun 2021, tapi nilai dan volumenya masih belum menyamai masa normal sebelum pandemi COVID-19. Di 2019, nilai impor besi dan baja tercatat sebesar 10,4 miliar US dollar dengan volume sebesar 16,15 juta ton. Tahun 2020 ke 2021 itu naik, tapi tidak senaik pada tahun 2019 sebelum pandemi. Pertumbuhan dari tahun 2020 ke 2021 itu sebenarnya naik, tapi nggak bisa sebanyak 2019 karena masih ada efek pandemi juga ya. Oke, next. Di sini ada grafik pertumbuhan ekspor besi dan baja, penjelasan dari yang tadi. Sektor industri pengolahan baja, besi, dan sejenisnya logam dasar sampai kuartal 3 2022 tumbuh sebesar 14,68% terhadap periode yang sama tahun 2021. Kinerja pertumbuhan yang positif ini melanjutkan kinerja tahun 2020 dan 2021 yang juga positif. Meskipun kinerja tahun 2020 terdampak kebijakan pembatasan aktivitas untuk mencegah penyebaran COVID-19, namun tetap berhasil mencatat pertumbuhan yang cukup baik. Next, ini ada neraca perdagangan. Di sini ada surplusnya ya. Ini yang oranye itu impor, yang hijaunya ekspor, dan yang merahnya itu neracanya. Oke, next. Nah, di sini ada berapa banyak sih pengeluaran negara dalam impor besi dan baja ini. Sini ada seberapa banyak negara mengeluarkan duit untuk impor besi dan baja. Di sini Indonesia mengeluarkan 474,41 US dollar. Hitung dari tahun 2017 sampai 2021 ya. Wow. Dan ini saya dapatkan sumbernya dari Badan Pusat Statistik BPS ya. Jadi saya di sini kasih kesimpulan bahwasannya mengapa Indonesia masih melakukan impor besi dan baja, sedangkan negara kita sendiri juga bisa memproduksinya sendiri. Walaupun besi dan baja dari Cina ini bagus, tapi kenapa kita tidak memakai barang lokal sendiri gitu? Kita bisa beli mesinnya dan kita bisa memproduksinya sendiri. Jadi nggak terlalu ngeluarin banyak duit buat impor. Jadi kenapa nggak kita kerja bareng sendiri? Kan? Untuk ekspor di sini, saya harap Indonesia lebih menerapkan kebijakan hilirisasi itu lebih kuat. Karena dengan hilirisasi ini, nilai besi dan baja ini lebih naik daripada kita cuma mengimpor bahan mentahnya aja gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.